Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab struktur atom dan sistem periode unsur, di mana di sini kita akan membagi dua pembahasannya, itu tentang struktur atom, yang keduanya adalah sistem periode unsur. Kita langsung saja pada struktur atom. Baik, yang pertama adalah perkembangan model atom. Nah, dalam perkembangan model atom ini, kenapa kita harus membahas tentang model atom? Karena jelas, karena atom itu sifatnya abstrak, maka kita harus butuh yang namanya pemodelan. Maka di sini ada yang namanya perkembangan model atom. Nah, berarti perkembangan model atom ini membahas tentang dari awal gitu kan, sejarahnya tentang model atom itu sendiri. Nah, baik, pada model atom ini yang pertama adalah model atom Dalton. Pada tahun 1805, yaitu John Dalton mengemukakan gagasannya tentang atom. Nah, model atom menurut Dalton ini merupakan teori atom pertama yang dilandasi data ilmiah. Artinya secara ilmiah ya, dalam membahas tentang teori atom. Nah, Dalton mengemukakan teori tentang model atomnya sebagai berikut. Yang pertama, menurut Dalton, materi itu tersusun dari partikel-partikel terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi, yang disebut dengan atom. Nah, bisa kita lihat gambarannya. Nah, menurut Dalton ini, bahwa atom itu seperti bola pejal yang sangat kecil. Nah, ini yang bisa dilihat gambarnya. Yang kedua, menurut Dalton, unsur itu adalah materi yang tersusun dari atom-atom yang sejenis dengan massa dan sifat yang sama. Dan yang ketiga, menurut Dalton itu atom suatu unsur tidak diubah menjadi atom unsur lain, misalnya besi, tidak dapat diubah menjadi emas. Yang kedua, yang berikutnya adalah senyawa adalah materi yang tersusun dua jenis atom atau lebih dengan perbandingan tetap. Dan yang terakhir, menurut Dalton, atom itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Pada reaksi kimia hanya terjadi penataan ulang dari atom-atom yang terlibat dalam reaksi tersebut. Nah, jadi inilah 5 teori tentang atom menurut Dalton. Nah, ternyata model atom Dalton itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah yaitu dapat menerangkan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan dapat menerangkan hukum perbandingan tetap atau hukum Gauss, serta menumbuhkan minat terhadap peneliti mengenai model atom. Nah, jadi memberikan motivasi terhadap penelitian ini ya. Nah, sedangkan kelemahannya adalah tidak dapat menerangkan suatu larutan, dapat menghantarkan listrik, dan berdasarkan percobaan atom-atom dari unsur yang sama dapat mempunyai massa yang berbeda. Jadi kelemahannya itu tidak bisa menjelaskan kenapa atom ini memiliki muatan listrik, yaitu kelemahannya. Berikutnya, perkembangan model atom yang kedua itu model atom J.J. Thomson. Nah, ini pada tahun 1897, J.J. Joseph John Thomson melanjutkan eksperimen dari William Crookes. Jadi si J.J. Thomson ini melakukan penelitiannya dulu melanjutkan dari percobaan dari William Crookes ya. Nah, tentang pengaruh medan listrik dan medan magnet. Jadi di sini dia memodifikasi tabung sinar katoda itu dengan memberikan perlakuan itu adanya medan listrik dan juga medan magnet ya. Nah, hasil percobaan J.J. Thomson ini menunjukkan bahwa sinar katoda itu dapat dibelokkan ke arah kutub positif medan listrik. Nah, bisa dilihat nih, ini adalah alat eksperimen ya, alat eksperimen, rancangan eksperimen dari J.J. Thomson. Nah, ini ada bagian-bagiannya, ada yang C itu sebagai katoda, terus A itu sebagai anode, dan E itu sebagai lempeng kondensor bermuatan listrik, dan F itu adalah layar yang dapat dipendarkan ya, seperti itu. Nah, karena bisa dibelokkan ke arah kutub positif medan listrik, maka hal ini membuktikan terdapat partikel bermuatan negatif dalam suatu atom. Maka sinar katoda itu disebut berkas partikel yang bermuatan negatif. Nah, jadi cikal bakal ditemukannya elektron itu oleh J.J. Thomson ya, karena adanya sinar katoda yang berbelok ke kutub positif. Kenapa berbelok? Karena
positif dengan negatif pasti tarik menarik gitu ya, seperti itu. Baik, kita, nah ini gambarnya ya, ini J.J. Thomson itu hidupnya pada tahun 1856 sampai 1940. Kita lanjutkan. Nah, ini eksperimennya nih, bisa kita lihat animasinya. Nah, ini tadi alat rancangannya ya, seperti itu. Nah, ini katode, nah ini anode. Nah, jadi ini yang merah ini adalah sinar katode. Nah, sebelum diberikan kalau ini adalah tegangan tinggi ya, sebelum diberikan perlakuan maka sinarnya lurus. Nah, ketika sudah diberikan perlakuan gaya listrik, artinya ada kutub positif dan negatif dari luar, maka sinar ini akan berbelok ke kutub positif. Berarti menandakan di sini sinar katode ini memiliki muatannya negatif sehingga tertarik oleh kutub positif ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, tadi diberikan gaya listrik. Sekarang bagaimana kalau diberikan gaya magnet? Nah, setelah diberikan gaya magnet ternyata sama ya, si sinar ini ketika diberikan kutub utara ya, dia berbelok, tapi ketika di kutub selatan karena memiliki muatan negatif maka dia tolak menolak sehingga beloknya ke atas ya, seperti itu. Nah, menurut Thomson, atom itu berbentuk bulat di mana muatan listrik positif yang tersebar merata dalam atom dinetralkan oleh elektron-elektron yang berada di antara muatan positif. Nah, bisa dilihat nih, ini bentuk model atom Thomson ya. Jadi positif ini dinetralkan oleh elektron-elektron yang tersebar pada permukaan proton itu sendiri ya. Nah, elektron-elektron dalam atom diumpamakan seperti butiran kismis dalam roti. Nah, kita lihat nih, ini gambar roti kismis. Ini roti, di atasnya adalah toppingnya kismis. Maka teori atom Thomson juga dikenal teori atom roti kismis. Jadi dianalogikan bahwa model atom J.J. Thomson itu seperti roti kismis karena bentuknya bulat gitu kan, dan juga tersebar elektron gitu kan di setiap permukaannya, maka hampir sama dengan yang roti di atas permukaannya tersebar roti kismis, maka dikenal sebagai teori atom roti kismis ya, seperti itu. Nah, ternyata di model atom J.J. Thomson memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihannya adalah yaitu dapat menerangkan adanya partikel yang lebih kecil dari atom yang disebut partikel subatomik ya, seperti tadi proton ya. Jadi bukan proton, adanya elektron gitu kan, ditemukannya elektron, maka ini termasuk subatomik. Nah, dan juga dapat menerangkan sifat listrik atom. Nah, jelas tadi kan kenapa sinar berbelok, karena ada muatan listrik yaitu. Jadi kelemahan dari Dalton terjawab oleh J.J. Thomson. Nah, tapi dari kelebihan itu ada juga kelemahannya. Kelemahannya adalah tidak dapat menerangkan bagaimana susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom. Jadi belum bisa menentukan komposisi atau penyebaran proton dan elektron gitu kan, seperti itu kelemahannya.